Kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Walaupun semuanya tetap masih di rumah aja, tetapi kita mau bersatu di dalam Tuhan. Kita mau hidup di dalam kepenuhannya. Amin. Kamu telah menerima kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biar di saat-saat seperti ini kita semakin dekat dan berakar kepada Tuhan. Amin. Kita mau berserah penuh kepada Dia. Dan biar Dia yang terus memenuhi kita dengan cintanya, dengan kasihnya. Dan kita tahu kita di dalam perlindungannya yang sempurna. Amin. Mari kita bersyukur dan kita mau naikkan pujian ini untuk Tuhan kita yang teramat baik, yang begitu kita sanjung dan yang begitu kita hormati, Tuhan kita Yesus Kristus. Kau sangat ku cinta.
seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan kepada Bapa kita, Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Shalom Destiny Nation, apa kabar semuanya? Saya harap Bapak Ibu semua teman-teman stay healthy, tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan, tetap terus beriman sama Tuhan, jangan sampai kendor ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, semua dilindungi oleh Tuhan. Amin. Destination, kita masuk dengan tema yang baru di bulan yang baru ini, dan kita mau masuk dalam seri yang baru yang kita namakan Live Life to the Fullest. Kita mau untuk para jemaat-jemaat, para teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di dalam saat-saat ini, di dalam hari-hari yang tidak menentu, keadaan mungkin yang tidak menentu, tapi anak-anak Tuhan tetap hidup to the fullest. Hidup yang terus penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini kita mau bicara tentang the foundation, ya, gimana di dalam keadaan masa-masa seperti ini kita tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, tema ini menurut saya sangat penting, saudara. Ya, jadi saya menghimbau untuk Bapak Ibu bisa catat, ambil Alkitabnya, kita belajar bersama-sama. Ya, Live Life to the Fullest, judul dari khotbah saya hari ini. Kita mulai dengan Yohanes 10 ayat 10. Ya, ini khotbah yang ini ayat yang enggak asing lagi ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu dan ya. Jadi bukan cuma hanya mencuri doang, tapi dia membunuh, saudara. Bukan cuma hanya membunuh doang, tapi dia membinasakan. Ya, aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai hidup bukan cuma hidup, tapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Sangat disayangkan, saudara, ayat ini direlasikan dengan kekayaan atau bukan, saudara, tapi lebih daripada itu, saudara. Kekayaan, harta tidak menjamin, saudara.
tidak menjamin keselamatan Anda. Yesus menjamin keselamatan kita semua. Jadi dia bilang supaya kita hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan saya percaya ayat ini untuk setiap daripada kita. Waktu saat kita berjalan di dunia ini, kita hidup, saudara. Kita nggak seperti zombie, saudara. Dia bilang bukan cuma hidup, tapi mempunyai segala kelimpahan. Gimana caranya, saudara? How? Hidup di dalam segala kelimpahan. Ada pondasi-pondasi yang saya akan tanam di dalam kehidupan saudara. Supaya saudara bisa hidup dalam segala kelimpahan. Bukan cuma itu, saudara. Karena kita hidup ini bukan cuma hanya sekedar hidup. Hidup bukan cuma sekedar hidup. Sekali lagi, saudara. Hidup bukan cuma sekedar hidup. Ada tugas-tugas Tuhan. Dan juga hidup kita itu everlasting, saudara. Artinya apa? Artinya legacy apa yang kita mau tinggalin? Kita di dunia ini, kita membangun legasinya Tuhan. Warisan apa yang kita akan tinggalin kepada generasi berikut kita, kepada anak-anak kita. My life is more than my life. It's about Jesus. It's about Jesus. Nah, makanya di Mazmur 112 ayat 6 dibilang, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya, saudara. Apa artinya? Legacy apa yang kita akan taruh di dunia ini untuk generasi berikutnya? So it's more than our life, saudara. Hidup kita adalah tentang Kristus, tentang kemuliaan Tuhan. Dengan itu, saudara, saya ada beberapa hal yang menurut saya ini pilar-pilar dari kehidupan kita. Kalau saudara ingin hidup to the fullest, ini pilarnya, saudara. Ya, Filipi 3:7-16. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, saudara. Dan berada di dalam dia bukan dalam kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya dia membenarkan kita, saudara. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Hadiah, panggilan sorgawi. Kalau kita dipanggil Tuhan, itu satu hadiah, saudara. Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Wow, ini firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan ini sungguh luar biasa, saudara. Karena the ultimate goal dari kehidupan kita adalah menjadi seperti Kristus, saudara. Mempunyai karakter seperti Kristus. Itulah legacy yang kita harus tinggalkan kepada generasi kita. Pilar-pilar apa yang saya akan tanamkan? Nah,
Untuk destination, untuk teman-teman di sisi semuanya, saya percaya ini saya akan ulang dan ulang dan ulang. Karena nomor satu, untuk kita, pilar apa? Adalah untuk kita hidup to the fullest. The foundation yang terpenting adalah finding your purpose. Wow. Saudara harus mendapatkan tujuan kehidupan saudara. What is your purpose in life? What is the vision yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara? Karena ini lebih penting, saudara. Benar, kita semua, mungkin kita a good husband. Yes, you are a good husband. You are a good wife. Istri yang baik, suami yang baik. Tapi lebih daripada itu, saudara. What is your primary purpose? The ultimate purpose. In other words, ya, dengan kata lain, saudara, apa yang membuat saudara bergairah untuk memuliakan Tuhan? What is your reason for living? Setiap orang mempunyai reason, alasan untuk hidup, saudara, di dalam Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus. Karena kita sudah dibayar dengan lunas, saudara. Rasul Paulus di sini mencatat sangat bagus, saudara. Di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Wow. The reason for living is to be like Jesus. Mengenal Dia, saudara. Kalau saudara mengenal Dia, saudara akan mendapat purpose yang Tuhan berikan kepada kamu, kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Cari Yesus. Ini waktunya untuk kita mencari Yesus, saudara. Di masa-masa ini, kalau saudara tidak hidup dalam purpose-nya Tuhan, saudara akan hidup dengan hampa. Saudara hidup tidak ada maknanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita ini, saudara. Kehidupan kita ini sangat mahal. Karena kehidupan kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Makanya kita harus hidup. Live life to the fullest. Nah, saya ada ilustrasi nih, saudara. Saudara mau yang mana? Kalau kita tidak hidup di dalam purpose-nya Tuhan, saudara akan penuh dengan kehampaan. Ini, saudara, contohnya. Ini kehidupan saudara. Tidak akan penuh, saudara. Banyak kebolongan. Makanya saya temukan banyak orang. Mereka bilang, apa arti hidup ini? Hampa. Kosong. Nggak ada artinya. Kenapa? Karena banyak kebolongan, saudara. Kalau hidup kita bukan dengan tujuan daripada Tuhan, inilah yang akan terjadi. Tapi kalau hidup kita di dalam Tuhan, saudara akan overflow, saudara akan mengalami satu kelimpahan. Lihat, saudara. Wow. Saudara mau yang mana? Kalau saudara hidup dengan tujuan daripada Tuhan, saudara akan mengalami satu kelimpahan yang luar biasa. Inilah, saudara, inilah waktunya. Temukan. Saya akan berulang-ulang kali khotbah ini, akan saya ulang-ulang berkali-kali, supaya saudara mengerti. Saudara harus mendapat tujuan Tuhan, supaya saudara mencari Tuhan. Baca Alkitab saudara, bersekutu dengan Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancanganmu yang ada padaku mengenai kamu, rancangan-rancangan Tuhan.
Supaya kenapa? Saudara bisa mendapatkan hari masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Tapi kita harus cari rancangan Tuhan. Karena dialah yang membuat kita, saudara. He is our creator. Amin, saudara. Amin. Mari, saudara, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Nomor 2, setelah saudara mendapatkan purpose-nya Tuhan, saudara ingin terus hidup to the fullest. Saudara harus seize the future. Ya, rebut masa depan, saudara. Wow, rebut masa depanmu, saudara. Ya, tadi dibilang Yohanes 10 ayat 10, musuh mencuri dan membinasakan, membunuh dan membinasakan, saudara. Kembali kalau kita di dalam Tuhan, masa depan kita akan kembali kepada kita, saudara. Seize the future. Rebut masa depan. Setelah saudara rebut masa depan, saudara, saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Setelah kita hidup dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, saudara. Di jalan yang benar, Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat. Pintu-pintu yang baru akan terbuka. Pintu-pintu yang benar, saudara. Bukan sembarangan pintu, tapi pintu yang benar akan terbuka di dalam kehidupan saudara. Pintu masa depan yang cerah akan terbuka. Saya berdoa untuk saudara dan saya hari ini. Seize the future. Kalau kita seize the future, pintu masa depan yang cerah akan terbuka, saudara. Waktu kita rebut masa depan kita bicara kepada masa depan kita. Masa depan kita akan penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Wow. Saya excited, saudara. Waktu saya siapkan khotbah ini, sungguh pewahyuan yang luar biasa, saudara. Tapi ada 2 hal dalam merebut masa depan. Ini penting, saudara. Ya, nomor 1, untuk merebut masa depan. Ya, lupakan masa lalumu. Forget all the failures. Ya, seperti firman yang sudah dibilang di ayat 13 tadi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Wow, saudara. Saudara, inilah waktunya, saudara, kita tinggalkan masa lalu kita. Apapun itu, saudara. Mungkin saudara sedang sakit hati. Mungkin saudara sedang penuh dengan kepahitan. Apalagi akhir-akhir ini mungkin saudara penuh dengan kesakitan. Hati saudara bimbang. Hati saudara bertanya, apakah adakah Tuhan? Saudara, ini waktunya untuk kita melupakan masa lalu kita. Mungkin saudara penuh dengan banyak dosa, saudara merasa kotor. Hari ini Tuhan mengampuni. Tidak ada yang terlambat. Waktu-waktu ini banyak yang bicara dengan saya, Pastor Nelwan, saya mau kembali. Saya udah gak mau menyia-nyiakan hidup saya mau kembali kepada Tuhan. Saya bilang, ayo. Gimana caranya? Gampang. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan selalu menerima. Dia seperti Bapa. Aduh, saudara. Dia kangen sama saudara. Mari saudara, kita bersama-sama. Mungkin kita tahu teman-teman kita yang lagi hilang pengharapan, yang lagi lost. Ini waktunya, jangkau mereka. Berikan mereka pengharapan. Kalau Bapa kita, Bapa yang baik. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 43 ayat 25. I will not remember your sin. Wow. Dia bilang dia sudah menghapuskan semua transgression, semua dosa-dosa. And I will not remember no more. Wow. Saudara-saudara, hari ini kalau saudara datang kepada Tuhan and you wanna seize your future, datang kepada Tuhan. Dia memberikan lembaran yang baru, saudara. Ini terjadi pada saya, saudara. Saya bisa banyak kesaksian ini karena Tuhan sudah mengampuni saya, sehingga saya bisa ada di tempat ini. Saya bisa
bersaksi bahwa Tuhan itu baik, saudara. Dia tidak pernah kehilangan kendali dalam kehidupan kita. Yeremia 31 ayat 34. For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Wow, ini ayat yang biasa kita pakai untuk orang kalau mau mereka bertobat. I will forgive their iniquity and their sin. Wow. And I will remember no more. Aku tidak akan ingat-ingat lagi. Dia membuat kita putih seperti salju, saudara. Saudara, this is waktunya. Saya enggak punya banyak waktu. Ini waktunya untuk saudara dan saya untuk forget the past. Let's seize the future. Seize the future. Ya. Yang kedua, kalau saudara mau seize the future, ini penting, saudara. Ini penting. Adalah forget the goods. Saudara harus lupakan semua kemenangan, saudara. Oh, kok kita harus ingat kebaikan Tuhan? Yes. Tapi kita, saudara, kita harus, maksud saya adalah jangan content. Jangan puas. Jangan pernah puas, saudara. Tuhan selalu mempunyai hal yang baru dalam kehidupan kita. Ya, ini di ayat 7, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow. Di ayat 7, saudara. You might have a good past. Saudara mungkin penuh banyak kemenangan demi kemenangan. Tapi jangan sampai kemenangan saudara menghambat saudara kepada masa depan yang lebih besar lagi. Jangan sampai your good past membuat saudara stop. Udahlah gini aja, aku baik-baik aja kok. Padahal Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar lagi, saudara. Wah, saya mendapatkan ini. Saya waktu bicara ini, saudara, don't get me wrong ya. Jangan salah terka. Bukan berarti kita nggak mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Tapi jangan sampai kemenangan-kemenangan saudara menghambat saudara. Saudara, ini penting, saudara. Having a good past can kill your future. Wow. Rasul Paulus bilang keuntungan. Mungkin semuanya keuntungan. Tapi keuntungan itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Dia nggak puas, saudara. Masih ada kemuliaan yang lebih besar lagi karena hidup kita. Dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lebih besar lagi. Kita hidup, kita akan terus naik dan tidak akan turun. Artinya apa? Kemuliaan yang lebih besar lagi, saudara, akan kita alami. Seize your future. Jangan pernah puas, saudara. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, ada tugas-tugas Tuhan yang kita harus kerjakan. Coba bilang sama saya, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Kemuliaan Tuhan ada yang lebih besar. Nah, saudara, itu saudara, dua hal itu. Forget the past, forget the goods. Saya belajar ini dari waktu itu saya ke Planet Shaker Conference. Sungguh luar biasa. Pastor Evans bilang, untuk kita melihat masa depan kita, tanggalkan semua jubah. Mau jubah ini jubah kemenangan, mau jubah ini jubah kekalahan, disappointment, tanggalkan. Kita masuk dalam lembaran yang baru. Kita masuk dalam a new dimension. Wah, sungguh luar biasa, saudara. Mari, saudara. Apa yang ada di tangan kita,
your bad past, good past, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, yang terakhir, nomor 3, foundation ini yang terpenting, saudara. Ya, nomor 3 adalah face the present. Hadapi saat-saat ini. Wow. Hadapi masa-masa ini, saudara. Ya, ini yang terpenting, saudara. Setelah saudara mendapatkan purpose saudara, tujuan saudara, dan saudara sekarang sees the future, tapi saudara harus alami saat-saat ini. Kemuliaan Tuhan terjadi saat-saat ini. Ya, saya akan bagikan ini, saudara. Ini penting, saudara. Ya, the real challenge adalah masa-masa ini. Hal-hal yang terpenting adalah masa-masa ini. Mungkin kita ya gampang ya untuk kita berdoa untuk masa depan kita. Tapi this moment, saudara masih punya komitmen gak sama Tuhan? This moment, masa-masa ini, saudara, iman saudara masih teguh gak? This moment, saudara, mungkin dalam keadaan yang tidak baik, yang buruk, saudara masih mengingat Tuhan gak? Saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Saya mau tutup dengan cerita ini, saudara. Ya, waktu Lazarus mati, saudara tahu Yohanes 11. Ya, Yohanes 11 itu Lazarus meninggal. Ya, Lazarus meninggal dan Yesus datang ketemu Marta. Ya, Yesus datang ketemu Marta, dan Marta bilang, Yesus, if only you, ya, kalau kamu ada di sini, my brother, kakakku tidak akan mati. Gitu. Ya. Marta bilang. Tapi Marta ini juga orang yang luar biasa, dia mengenal firman Tuhan. Ya. Tapi Yesus bilang ini, Yohanes 11 ayat 26. Terus Yesus bilang, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tahu, saudara, firman Tuhan tuh luar biasa, saudara. Yesus bicara, ya. Yesus bicara saat ini. Kamu percaya gak that He will rise again? Your brother will rise again. Itu bahasa Inggrisnya. Dia akan bangkit saat ini. Tapi Marta, dia bilang, oh iya, dia akan bangkit. Tapi nanti, setelah kesudahannya, dia akan bangkit bersama-sama dengan engkau, Tuhan. Dia pikirinnya the future. Dia memikir setelah semua dunia udah kiamat, Lazarus akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Coba baca. Tapi Yesus bilang, enggak, saat ini. Banyak daripada kita memikirkan, oh iya, nanti itu akan terjadi. Saya percaya, saudara. Coba kita cek. Pastikan kita percaya kepada Tuhan. Saat ini. Bukan besok, bukan dahulu mungkin. Marta, saya percaya Marta dan Maria itu mengalami mujizat yang luar biasa. Dulu. Tapi saat ini Marta nggak percaya saat ini. Jadi saudara, Yesus bicara sama Marta saat ini. Sekarang Yesus bicara kepada kita semua saat ini. Saudara dan saya, apakah kita masih percaya Tuhan? Mujizat nyata saat ini. Di masa-masa ini, apakah kita masih percaya Tuhan saat ini? Oh enggak, nantilah. Setelah ini corona lah. Masa sih Tuhan masih bekerja? Saudara percaya mujizat ini nyata sekarang. Saudara dan saya mempunyai Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, coba ulang. Saya percaya. Bersama-sama dengan saya. Saya percaya. Saya percaya. Amin, saudara. Saudara, ini quote saya. God is working not only for your future,
but your present circumstance. Tuhan bekerja bukan hanya untuk masa depan saudara, tapi Tuhan bekerja masa ini. Tuhan bekerja saat ini. Saudara, makanya ini penting saudara, untuk kita face the present. Jalan saudara, bergerak. Faith is action. Kita bergerak. Facing the present means we put our faith in Jesus and trust Him to be involved in every part of our life. Untuk menghadapi masa-masa ini, artinya apa saudara? Artinya kita taruh iman kita kepada Yesus dan percaya and trust Him. Percaya Dia akan bekerja di dalam setiap part dari kehidupan kita. Wow, saudara. Saudara harus ingat ini, saudara. Ya, kesimpulan saya akhir-akhir ini saudara, ini quote yang saya dapatkan. Kalau kita masa-masa ini kita percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan. Dunia mau ngomong apa, kita percaya Tuhan. Dunia, firman Tuhan sudah mengatakan dunia makin lama makin akan sesat. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, saudara. Ini waktunya, saudara, kita bekerja, bergerak, berjalan dalam iman. Ini waktunya. We trust Him fully. Nothing else matters. Saudara lihat, dunia tidak bergerak, tapi Yesus bergerak. Iman. Dan saudara, saya mau akhiri. Mari saudara, kita bersama-sama, kita live to the fullest. Waktu kita live to the fullest, kita akan hidup dan bergairah dalam kehidupan ini, saudara. Dan saya harap 3 hal ini kita bisa bersama-sama, saudara. Kita bisa bersama-sama teguhkan iman kita, percaya kepada Dia. Mujizat akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya ini, Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, mari. Saya mau berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan. Mungkin melalui online ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba percaya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Saya percaya, ya Tuhan. Biar, ya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, ya Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Jamah. Biar hari ini mereka hidup to the fullest, ya Tuhan. Penuh, ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada yang bocor, ya Tuhan. Tidak ada yang dicuri oleh iblis, ya Tuhan. Tapi kehidupan mereka penuh dengan kehidupan mereka sangat berarti, ya Tuhan. Karena tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Roh Kudus, Kau jamah, Engkau, ya Tuhan, yang diagungkan, ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Destiny Jakarta, apa kabar semuanya? Saya berdoa saudara berada dalam keadaan yang baik dan sehat pada pagi hari ini. Saya ingin menyambut semua yang ikut bergabung dalam ibadah online di Sisi. Walaupun kita belum bertemu muka secara langsung, tapi saya percaya gereja bukanlah tentang gedungnya, tapi tentang orangnya. Karena itu kami menghimbau saudara-saudara tetap terkoneksi dengan gereja di Sisi. Saudara bisa follow akun sosial media kami atau subscribe channel YouTube kami di CCTV, di mana saudara bisa mengikuti ibadah online kami yang akan tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, juga mendukung berjalannya pelayanan gereja di Sisi, saudara bisa melakukannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Mari memberi dengan hati yang bersukacita. Dan juga Destiny mengadakan pertemuan setiap Rabu jam 19.30 malam. Biarlah dalam situasi sekarang kita tetap tertekun dalam doa
karena kekuatan dan pemulihan hanya datang dari Tuhan. Shalom Destiny Nation, apa kabar semuanya? Saya dengan Nelan Robot. Saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation untuk terus bersama-sama dengan kita. Kita mau terus melakukan movement online ini bersama-sama di dalam DCC TV channel. Please subscribe, like the video, and share to your friend, to your family. Mari kita jangkau dunia ini dengan online TV ini. Dan saya mau menghimbau untuk para Destiny Nation, let's go, kita sama-sama untuk membangun satu movement yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin.